Terpopuler pertama di CNBC Indonesia datang dari sektor energi. Ya, di mana Indonesia percaya diri memiliki sumber daya energi baru dan terbarukan. Oleh karenanya Indonesia akan mempensiunkan dini atau menyetop pembangkit listrik tenaga uap PLTU batubara. Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi mencatat Indonesia memiliki harta karun hijau. Potensi sumber daya dari energi baru dan terbarukan di Indonesia berlimpah. Menteri Kemenko Marves Luhut Binsar Panjaitan mengatakan Kalimantan Utara akan menjadi satu Green Integrated Industrial Park dengan luas mencapai 30.000 hektar yang menggunakan 8.000 megawatt pembangkit tenaga listrik hidro dan 10.000 solar panel. Tak hanya itu, Indonesia juga memiliki sejumlah 2,9 triliun kubik feet gas. Indonesia menjadi salah satu negara yang berkomitmen menghentikan operasional pembangkit listrik tenaga uap lebih dini sebelum 2030 dan juga tak akan lagi membangun PLTU baru ke depannya. Di informasi terpopuler berikutnya pemirsa, Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM menawarkan 47 proyek investasi unggulan di Indonesia. Proyek investasi yang ditawarkan ini disebut merupakan proyek berkelanjutan. Kepala BKPM Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengatakan 47 proyek ini sudah siap digarap investor dan proyek-proyek ini sudah dilengkapi pra-feasibility study sehingga memudahkan para investor menindaklanjuti tawaran yang diberikan. Bahlil juga menambahkan sebanyak 47 proyek ini memiliki nilai hingga 155,12 triliun rupiah dan tersebar di 33 provinsi. Proyek yang ditawarkan mulai dari pariwisata, kawasan industri, proyek industri manufaktur, dan proyek infrastruktur. Di informasi berikutnya pemirsa, Bank Sentral Amerika Serikat The Federal Reserve akhirnya memutuskan menaikkan suku bunga sebesar 25 basis poin dalam rapat Komite Pasar Terbuka atau FOMC meeting yang digelar Rabu waktu setempat. Kenaikan suku bunga ini merupakan yang pertama kalinya sejak lebih dari 3 tahun. Otoritas Moneter Negeri Paman Sam itu telah mempertahankan tingkat suku bunga acuan mendekati 0% sejak awal pandemi. Kenaikan suku bunga acuan kali ini diambil di tengah melonjaknya harga yang meningkatkan inflasi dan resiko yang disebabkan serangan Rusia ke Ukraina. Gubernur The Fed Jerome Powell mengatakan Bank Sentral memastikan upaya memerangi inflasi dalam target 2%. Sembari tidak menggagalkan pemulihan dari pandemi COVID-19, bahkan ketika serangan Rusia ke Ukraina membuat ketidakpastian baru dalam ekonomi. FOMC juga merilis revisi proyeksi ekonomi di 2022 dari 4% di Desember tahun lalu menjadi 2,8%. Dan di informasi terpopuler terakhir pemirsa, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan Rusia mungkin telah memulai Perang Dunia Ketiga dengan melancarkan agresi ke negara Eropa Timur tersebut. Zelensky kepada NBC Nightly News menyatakan 80 tahun yang lalu saat Perang Dunia Kedua tak ada yang bisa memprediksi kapan perang skala penuh akan dimulai. Rusia terus menggempur kota-kota di Ukraina, namun Zelensky yakin tanah airnya tak terkalahkan bahkan jika Moskow mengambil alih kota termasuk ibu kota Kiev. Serangan Ukraina yang telah dimulai pada 24 Februari lalu telah memakan korban setidaknya 691 warga sipil yang telah tewas dan 1.143 terluka di Ukraina. Zelensky mengatakan setidaknya 103 anak meninggal dunia akibat serangan Rusia.